Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara-cara melakukan penelitian geografi sederhana dengan menggunakan peta. Untuk melakukan penelitian geografi sederhana dengan menggunakan peta, berikut beberapa langkah atau cara yang bisa diambil. Nah, yang pertama yaitu memahami jenis peta. Nah, yang kedua, identifikasi tujuan penelitian. Yang pertama itu pemahaman tentang jenis peta. Nah, jenis-jenis peta itu yang pertama, pahami jenis peta yang digunakan ya, misalnya apakah itu peta politik, peta fisik, peta topografi, atau peta tematik. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis peta yang umum digunakan. Yang pertama yaitu peta politik. Nah, ini peta politik ini menunjukkan batas administratif suatu wilayah seperti batas negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, peta ini juga dapat menampilkan kota-kota besar, ibu kota, dan infrastruktur politik lainnya. Nah, yang kedua yaitu peta fisik. Nah, kalau peta fisik itu menunjukkan fitur fisik atau relief suatu wilayah. Contohnya seperti gunung, sungai, dan danau. Nah, peta ini berguna untuk memahami karakteristik fisik dan geologi suatu daerah. Kemudian yang ketiga yaitu peta tematik. Nah, peta tematik ini menunjukkan informasi khusus berdasarkan tema tertentu seperti peta pegunungan lahan, peta iklim, kemudian populasi, peta distribusi flora dan fauna, atau peta ekonomi. Nah, peta tematik ini membantu dalam memvisualisasikan dan menganalisis fenomena tertentu dalam konteks geografis. Nah, kemudian yang keempat dari jenis-jenis peta yaitu peta topografi. Nah, ini merupakan peta yang menunjukkan ketinggian dan bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur dan warna. Peta ini membantu dalam navigasi dan perencanaan infrastruktur. Selanjutnya ada peta klimatologi. Nah, ini menunjukkan pola iklim suatu wilayah seperti curah hujan, kemudian suhu, atau pola angin dominan. Nah, peta ini dalam memahami iklim regional dan pengaruhnya sangat banyak untuk aktivitas manusia dan ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu peta geologi. Nah, peta geologi ini menunjukkan informasi tentang jenis batuan, nah, struktur geologis, dan proses geologi suatu wilayah. Nah, ini peta geologi ini digunakan dalam studi geologi dan pertambangan. Nah, kemudian ada peta navigasi. Nah, ini digunakan untuk menampilkan jaringan jalan dan sistem, contohnya transportasi suatu wilayah dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi tujuan. Nah, tentukan tujuan dari penelitian geografi Anda. Apakah Anda ingin meneliti pola distribusi suatu fenomena seperti distribusi populasi atau penggunaan lahan, atau mungkin Anda ingin memahami karakteristik fisik suatu wilayah seperti relief atau hidrologi. Nah, representasi relief biasanya dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol seperti garis kontur atau dengan teknik shading. Nah, penggunaan warna atau bayangan untuk menunjukkan perbedaan elevasi.
Nah, garis kontur ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan elevasi yang sama di permukaan bumi. Misalnya, garis kontur yang dapat menunjukkan area dengan relief yang curam, sedangkan garis kontur yang jarang menunjukkan area dengan relief yang landai. Nah, pada peta topografi atau peta fisik, relief memberikan informasi yang sangat penting untuk memahami karakteristik geografi suatu wilayah, seperti sungai, pola drainase, potensi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor, serta untuk perencanaan pembangunan dan penggunaan lahan. Nah, dengan memahami relief suatu wilayah, kita dapat mengidentifikasi struktur geologi, kondisi hidrologis, dan juga memprediksi dampak lingkungan dari aktivitas manusia atau perubahan alam. Nah, kita akan membandingkan peta dan globe. Nah, kalau peta itu mendistorsi jarak dan ukuran permukaan bumi, berbagai proyeksi berbeda dibuat oleh peta. Nah, kemudian globe yaitu menampilkan jarak dan ukuran akurat dari tempat di bumi. Nah, di sisi lain peta lebih praktis dan mudah dibawa, berbeda dengan globe. Nah, kita bisa lihat ini adalah perbandingan antara peta dan globe. Nah, peta dan globe sama-sama mempresentasikan permukaan bumi. Nah, kalau peta ditampilkannya di atas permukaan datar, kalau globe digambarkan di permukaan lengkung yang meniru lengkung bumi. Nah, bisa dilihat di gambar di samping ya, perbedaan peta dan globe. Yang ketiga yaitu pilih area studi. Nah, ini dari penelitian tentang peta ini, pilih area studi yang relevan dengan tujuan penelitian Anda. Nah, pastikan area ini tercakup dalam peta yang Anda miliki dan sesuai dengan skala peta yang Anda gunakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu analisis legenda peta. Nah, ini teliti legenda peta dengan cermat. Legenda peta yang akan memberikan informasi tentang simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan berbagai fitur geografis seperti sungai, gunung, jalan raya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima yaitu skala peta. Nah, pastikan Anda memahami skala peta yang Anda gunakan. Skala peta yang akan mempengaruhi seberapa detail Anda dapat memahami informasi yang ditampilkan pada peta, serta perbandingan ukuran sebenarnya di lapangan. Yang keenam yaitu interpretasi data. Nah, ini dilakukan interpretasi data yang terdapat pada peta. Misalnya jika Anda menggunakan peta fisik, perhatikan pola ketinggian dan relief wilayah. Nah, jika Anda menggunakan peta politik, fokuskan pada batas administratif dan informasi politik lainnya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 7, pengambilan data lapangan atau opsional. Nah, jika memungkinkan, kombinasikan penelitian Anda dengan pengambilan data lapangan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari peta. Nah, kemudian yang nomor 8 yaitu analisis spasial. Nah, lakukan analisis spasial dengan memanfaatkan peta. Ini dapat meliputi analisis pola spasial, distribusi, korelasi antar variabel geografis, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu penyusunan laporan atau presentasi setelah melakukan analisis. Nah, susunan laporan atau presentasi ini berdasarkan temuan Anda, sertakan pemetaan hasil penelitian Anda untuk mempermudah pemahaman audiens tentang geografi wilayah yang Anda teliti. Nah, yang ke-10 yaitu evaluasi dan kesimpulan. Nah, evaluasi
kembali hasil penelitian Anda dan buat kesimpulan tentang temuan yang Anda dapatkan dari penelitian geografi yang Anda lakukan dengan menggunakan peta. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan penelitian geografi sederhana yang efektif dengan menggunakan peta sebagai alat utama untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek dari geografi suatu wilayah. Nah, warga belajar semuanya, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini tentang penelitian peta. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan soal di penilaian soal yang ada di kolom penilaian untuk menambah nilai warga belajar semuanya. Maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.